Siapa yang tidak tahu sagu? Ibu-ibu yang suka memasak pasti telah akrab dengan bahan makanan pokok satu ini. Tapi, tahukah Anda bagaimana cara menghasilkan tepung putih ini? Bagi masyarakat Papua dan Maluku, sagu merupakan salah satu makanan pokok mereka. Tak heran, masyarakat di daerah timur Indonesia ini sering membuatnya sendiri. Wah, jadi penasaran nih. Kita ikuti pembuatan sagu atau yang lebih dikenal sebagai pangkur sagu ini yuk. Acara pangkur sagu memang tidak diadakan setiap hari karena dibutuhkan waktu dan orang-orang yang tidak sedikit dalam membuatnya. Tapi di Taman Nasional Wasur ini, bila ada wisatawan yang ingin melihat prosesnya, maka masyarakat sekitar bisa mengadakannya. Wisatawan dalam negeri misalnya, itu sering juga proses ini kita melakukan. Karena untuk membantu aktivitas mereka untuk begitu juga antusias dari masyarakat adat itu untuk membantu kelancaran. Yang terpenting dalam pembuatan sagu ini adalah pohon sagu yang digunakan haruslah cukup tua agar sagu yang dihasilkan bagus. Biasanya pohon yang digunakan minimal berumur 3 tahun. Setelah menebang pohon yang dipilih, maka kulit pohonnya akan dibuka. Tapi nggak langsung semua loh. Soalnya begitu kulitnya dibuka, maka pohon ini harus dipanggur hingga habis. Setelah kita sudah buka, kalau proses pangkurnya terlambat dari waktu atau target yang sudah ditentukan, itu dia tepungnya akan kadaluarsa. Sehingga bisa juga dia kena seperti kita bilang ada kena virus. Setelah dibuka, batang pohon sagu ini langsung dipangkur deh. Alat dari kayu yang ditempel besi di ujungnya ini namanya oyuv. Nah, sambil menunggu hasil pangkurnya, kita siapkan dulu alat penyaringannya yuk. Alat penyaringannya ini pun terbuat dari batang daun dari pohon sagu ini juga loh. Dan untuk menutupi bagian-bagian sambungannya, mereka menggunakan lumpur rawa yang ada di sekitar pohon. Wah, kreatif ya. Bahan sagu yang telah dipangkur ini pun kemudian diperas. Tapi jangan lupa memukul-mukulnya dulu agar sagu yang dihasilkan cukup kental. Nah, sekarang tinggal menunggu sagunya mengendap. Sampai 8 jam itu kita sudah bisa boleh diambil untuk siap dibakar. Agar sagu yang dihasilkan tahan lama dan tidak basah, kita perlu membakarnya dulu. Sekarang sagu ini siap kita olah menjadi makanan siap saji. Kalau untuk dijual untuk bahan-bahan makanan sagu untuk proses adat, saya kira tidak bisa diperjualbelikan, dibuat makan sendiri. Gimana?
Di tengah maraknya alternatif hiburan yang ada, tak ada salahnya jika sekali-kali kita mencoba untuk belajar tentang adat istiadat masyarakat kita kan? Apalagi jika kita bisa sekalian mendapat pelajaran berharga seperti cara pembuatan sagu tradisional ini.